wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Work for Guru Belajar, masih dengan materi-materi pembelajaran di masa pandemi ini sebagai media belajar siswa jarak jauh. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 1 subtema 2 pada muatan mata pelajaran IPS, yaitu secara khusus membahas tentang kehidupan ekonomi masyarakat ASEAN. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kebudayaan masyarakat ASEAN, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN yang terdiri dari 10 negara mempunyai kekuatan ekonomi masing-masing. Bagaimana Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain mempunyai kekuatan ekonomi masing-masing. Nah, negara-negara anggota ASEAN mempunyai potensi masing-masing. Kawasan Asia Tenggara yang terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan dan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, untuk kekuatan ekonomi ASEAN sendiri ini ada salah satu namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA, yang itu efektif berlaku di tahun 2015 lalu. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu potensi ekonomi di negara ASEAN. Yang pertama dari negara kita, negara Indonesia. Ini salah satunya. Indonesia sangat kaya sekali, mempunyai berbagai macam sumber daya alam. Hampir semua sumber daya alam di dunia ini ada di Indonesia. Itu sumber daya alamnya. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keindahan alam sebagai negara pariwisata. Nah, jadi Indonesia mempunyai kekayaan alam, mempunyai pariwisata yang bagus, mempunyai industri, serta memiliki pertanian dan perkebunan. Itu di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Brunei Darussalam, negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita karena gas alamnya. Jadi pendapatan per kapita, pendapatan per penduduknya itu tertinggi di Asia Tenggara karena gas alamnya, kekayaan negaranya karena mereka mengekspor minyak dan gasnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas Filipina. Filipina yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Ya, negara kepulauan juga Filipina, hampir seperti Indonesia. Ya. Hampir sebagian besar masyarakat penduduk Filipina bekerja di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang membangun dengan mengembangkan pertanian yang sangat baik. Indonesia membeli padi dari Filipina. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, itu hasil-hasil pertanian di Filipina. Nah, kemudian Kamboja. Kamboja adalah negara yang terletak di bagian utara Thailand. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang Sungai Mekong yang melewati beberapa negara, ya. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian penduduk Kamboja adalah padi dan karet.
Ya, ini jadi di sekitaran Sungai Mekong itulah yang dibuat sebagai lahan pertanian. Laos, ya, unik sekali negara Laos ini ya. Negara Laos ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Ya. Nah, hasil ekonomi dari negara Laos ini adalah pertanian, ya. Karena Laos ini salah satu negara yang dilewati Sungai Mekong juga, ya. Jadi kegiatannya pertanian di sepanjang Sungai Mekong itu. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi hasil pertanian mereka itu tidak banyak diekspor, hanya untuk produksi dalam negeri. Nah, itu negara Laos. Unik negara ini, ya. Kemudian selanjutnya Malaysia, negara tetangga Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan di utara Pulau Sumatera. Nah, kegiatan utamanya pertanian, pertambangan, perindustrian. Ya, ada satu lagi yaitu perkebunan sebenarnya untuk Malaysia ini. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat karena di Malaysia terdapat pelabuhan-pelabuhan besar, ya. Nah, selain itu produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Jadi hasil produksi dalam negeri Malaysia, mereka punya bahan bakunya karet, minyak sawit, tekstil, diolah di dalam negeri Malaysia dan kemudian diekspor ke berbagai negara. Itulah Malaysia. Myanmar ini masih tetanggaan dengan Kamboja. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Ya. Selain Filipina dan Thailand nanti yang akan kita bahas, Myanmar juga penghasil padi yang sangat besar. Berikutnya adalah Singapura, ya, negara kecil yang terletak di ujung semenanjung Malaysia, ya, hanya kecil sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Lampung masih besar. Lampung, kita bandingkan dengan Lampung Utara, bisa lebih besar Lampung Utara masih, ya seukuran Lampung Utara kita anggap seperti itu. Tapi negara Singapura ini adalah negara yang paling maju di kawasan ASEAN, ya. Letaknya sangat strategis, ya, menjadi transit ramai di negara Asia. Jadi bandara yang ada di Singapura ini adalah bandara terbesar yang di Asia, bahkan di dunia, ya, bandara yang paling ramai di dunia. Merupakan bandara yang hidup selama 24 jam, tidak ada berhentinya. Di bandara, nama bandaranya adalah Bandara Changi, dan mempunyai pelabuhan, ya. Jadi kapal-kapal besar yang akan ke Indonesia, mereka transit dulu di Singapura, barangnya diturunkan di Singapura, lalu baru diangkut dengan kapal yang lebih kecil menuju daerah-daerah di Asia Tenggara. Nah, bisnis itulah yang membuat Singapura menjadi negara yang sangat kaya. Mereka tidak banyak punya sumber daya alam, tapi mereka mempunyai industri yang sangat besar di Singapura. Berikutnya adalah Thailand, ya, negara di sebelah utara Malaysia. Thailand sering disebut lumbung padi Asia Tenggara, bahkan bisa dikatakan lumbung padi dunia. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Nah, pariwisata di Thailand berkembang sangat luar biasa karena hampir dari separuh pariwisata di Asia Tenggara itu mengalirnya ke Thailand. Nah, kemudian Vietnam, negara dengan pertumbuhan industri tercepat di
Asia Tenggara. Nah, pariwisata juga sangat berperan di negara ini, ya. Tetapi dalam 10 tahun terakhir Vietnam menjadikan sektor industri sebagai perekonomiannya mereka. Sangat pesat sekali perkembangan di Vietnam ini. Pabrik-pabrik yang dulunya berada di Indonesia, ada beberapa mereka yang pindah ke Vietnam. Nah, berikut ada sebuah bacaan. Nah, silakan kalian baca ini, dibaca lagi. Setelah membaca ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, bacaan ini tambahan dari tadi yang kita sebutkan tentang ekonomi di negara-negara Asia, di Asia Tenggara, maaf. Lalu jawablah pertanyaan ini. Negara mana saja yang menjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama? Nomor 2, bergerak di bidang apakah kegiatan ekonomi Singapura? Nomor 3, negara mana yang dijuluki lumbung padi dunia? Nomor 4, apa mata pencaharian utama penduduk negara Kamboja? Itu silakan kerjakan, ya. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, silahkan bagikan jika ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga kita tetap diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.